ini dan stimulasi kembang anak dalam 1000 hari pertama kehidupan ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, izinkan saya untuk membacakan mekanisme kegiatan kita. Jadi seperti online kelas pada umumnya, Bapak Ibu jika tidak ada kendala terkait sinyal ataupun kegiatan yang lain, silakan Bapak Ibu tetap mengaktifkan kamera agar kita tetap bisa berinteraksi. Dan saat pemaparan materi nanti, Bapak Ibu mohon untuk menonaktifkan audio agar tidak mengganggu sesi pemaparan materi. Namun Bapak Ibu, jika nanti dirasa saat pemaparan materi ada yang kurang paham, boleh langsung open mic atau menulis sesuatu yang paham atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu, rekaman dan materinya akan kami share setelah kegiatan berakhir melalui grup WhatsApp. Grup WhatsApp tidak akan kami hapus Bapak Ibu, jadi Nusantara memberikan fasilitas lebih. Bapak Ibu tetap bisa berkomunikasi bersama kami, bersama Nusantara melalui grup WhatsApp, kecuali Bapak Ibu memutuskan koneksi, maksudnya untuk keluar dari grup ya, biasanya terputus koneksi dari Nusantara. Mungkin Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai webinar tema hari ini bersama Bu Eka, Bapak Ibu tetap bisa berkomunikasi melalui grup WhatsApp meskipun kegiatan sudah berakhir hari ini. Mungkin nanti mau tanya tentang hari ini, tentang webinar ini, besok atau lusa ya, nggak apa-apa, Bapak Ibu tetap kami fasilitasi untuk bertanya dan tetap terhubung bersama narasumber kita. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, untuk kelancaran kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk laporan kami, silakan Bapak Ibu yang tidak ada kendala terkait sinyal ataupun kegiatan yang lain, kami mohon untuk mengaktifkan kamera. Kita foto bersama dulu, silakan. Meskipun hari kedua puasa, Bapak Ibu kami harap tetap semangat ya. Iya, semangat semua ya Bapak Ibu. Silakan bisa mengaktifkan kameranya. Oh ya, untuk LMS mulai pukul 9 ini bisa langsung diklik mulai belajar ya. Jadi sambil menyimak materi dari Zoom, Bapak Ibu juga tetap mengakses LMS dan mohon untuk menyelesaikan hari ini maksimal pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Karena melebihi waktu tersebut, tim menambahkan waktu ya. Jadi kami mohon untuk segera menyelesaikan hari ini saja. Silakan Bapak mengaktifkan kameranya. Kami tunggu. Oke. Mungkin sebagian bisa ikut di sesi kedua dokumentasi di akhir ya. Jadi nanti dokumentasinya akan kami lakukan di sesi akhir dan di awal hari ini. Oke, sudah siap? Saya hitung 1 sampai 3 Bapak Ibu ya. Beri senyum terbaik. 1, 2, 3. Untuk layar yang kedua, mohon ditunggu dulu. 1, 2, 3. Oke, saya mungkin sebelum masuk ke materi, apakah ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Halo? Suaranya agak mendem, Mbak. Di saya Suaranya? ya, mungkin Halo? sinyal saya kali ya. Ya, agak Oh, jauh. baik. Nah, Baik, baik. Bagaimana sekarang? Apakah suaranya jelas? iya, iya lebih baik sih. Makasih ya, Oke, Mbak. oke, terima kasih, Bu. Nanti mungkin jika Bu Eka memaparkan materi suaranya putus-putus atau kurang jelas, bisa langsung disampaikan saja ya, Bapak Ibu. Oke. Baik, untuk selanjutnya, untuk efisiensi waktu, kami serahkan kepada Bu Eka untuk memulai pemaparan materi hari ini. Silakan, saya serahkan kepada Bu Eka. Terima kasih Mbak Leli atas kesempatan dan waktunya. Ketemu di hari Minggu ya.
Ini saya mulai untuk webinar kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan. Eh, Terima kasih untuk Nusantara Sehat ya. Walaupun bulan Ramadan tetap mengadakan kegiatan webinar. Jadi eh, kita tetap bisa produktif. Jadi seimbang nih antara akhirat dan dunia. Jadi syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kelapangan waktu untuk berkumpul secara virtual di dalam Zoominar ini. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan itu bulan penuh rahmat, ampunan dan keberkahan. Semoga keberkahan ini juga meliputi seminar kita hari ini, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat dan bernilai ibadah. Jadi hari ini mungkin kita berbagi sharing ilmu, bisa dibilang, karena ini saya lihat ada dari berbagai profesi ya, tidak terbatas, dan seminar ini juga tidak terbatas juga untuk awam. Jadi webinar kali ini mengangkat tema deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin nanti ada beberapa sesi. Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan nanti mengaktifkan di room chat boleh, atau kita nanti bisa berinteraksi secara langsung ketika satu materi selesai. Kurang lebih seperti itu. Izin saya mulai, saya share screen. Sudah terlihat? Masih loading, Ibu. Di saya layarnya putih. Oh iya, baik. Memang masih putih. Oh, baik. Baik, izin saya mau pantun dulu, Kak. Minta Silakan cakup Bapak Ibu kalau dijawab lagi cakepnya ya. misalnya lagi senggang atau bisa open mic, silakan minta cakepnya. Minum kopi di pagi hari, dicampur gula Cakep, rasanya nikmat. cakep, Mari belajar dengan hati agar ilmu makin bermanfaat. cakep. Tapi lagi puasa Cakep. ya Ibu ya, nggak bisa minum kopi Ibu. Oke, oke, baik. Izinkan sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan singkat saja, karena kalau tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Em, di sini saya menampilkan nomor kontak saya, ada nomor handphone dan email. Untuk berdiskusi setelah di luar webinar ini, saya terbuka untuk kegiatan di rumah sakit ataupun tentang seputar vaskes, klinik ataupun puskesmas. Saya backgroundnya ya jelas saya kebidanan, berangkat dari D3, saya Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kemudian memutuskan untuk merantau ke ibu kota, melanjutkan pendidikan D4, profesi, dan saya berkecimpung di manajemen administrasi rumah sakit. Nah, pengalaman kerja saya saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai Ketua Komite Mutu dan Akreditasi. Saya juga sebagai surveyor akreditasi puskesmas dan klinik, saya bergabung di salah satu LPA yaitu LAMFI di surveyor manajemen di TKSDM. Kemudian saya juga sebagai konsultan rumah sakit di salah satu rumah sakit tipe D di daerah Wonogiri. Kemudian saya dosen S1 administrasi rumah sakit. Jadi untuk pekerjaan eh, rezekinya lebih ke manajemen rumah sakit. Namun tidak terhenti di sana, masih berhubungan banyak dengan yang berhubungan dengan berbau kebidanan atau ilmu dasar saya. Sebelumnya saya bekerja di beberapa rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bunda Margonda, Rumah Sakit Astrini, dan Rumah Sakit Anikma. Juga beberapa kali terlibat proyek konsultan, yaitu penyusunan remunerasi di RSUD SOE NTT itu pada tahun 2023. Kemudian pengelolaan manage by di rumah sakit, salah satu di Rumah Sakit Tangerang, kemudian di salah satu rumah sakit Lampung pada tahun 2024.
kemudian bimbingan akreditasi di beberapa klinik di Indonesia. Jadi kurang lebih itu perkenalan singkat saya. Saya biasa dipanggil Eka hari-harinya. Tapi kalau di tempat kerja, karena ada yang namanya Eka itu lumayan banyak, delalah saya baru bergabung, saya dipanggilnya Okta. Jadi, monggo Bapak Ibu silakan mau manggil saya Eka boleh, Okta boleh. Baik, kita lanjut ke materi. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, sekalian perkenalan, biar kita siapa tahu, oh ternyata deketan loh tempat kerjanya gitu. Domisili saya sekarang di daerah Solo. Baik, untuk webinar kali ini kita bahas deteksi dini dan stimulus tumbuh kembang anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Pada sesi ini kita akan membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama ini tadi. Kenapa sih, apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu? Nah, jadi dihitungnya dari kehamilan sebelum lahir, sampai setelah lahir, sampai anak itu berusia 2 tahun setelah kelahiran. Jadi dihitung dari masa awal kehidupan yang dimulai dari saat kandungan, di hari-hari 0, terhitung 0, kemudian sampai 270 hari di sebelum kelahiran, dan setelah lahir. Jadi sering disebut golden age atau itu masa keemasan. Ada banyak orang yang memutuskan, kalau untuk perempuan mereka memutuskan untuk berhenti bekerja. Saya mau fokus sama anak. Itu kita sering ya dengan entah itu setelah dia ngambil setelah lahiran atau ketika tahu pada saat hamil. Ada beberapa orang yang memutuskan itu. Ada banyak faktor alasannya. Mungkin ada faktor yang pengen memanfaatkan golden age tadi, atau memang ini adalah keputusan bersama di keluarga. Yang jelas 1000 hari pertama kehidupan, apapun pilihannya, tetap bekerja ataupun berhenti bekerja, itu sama-sama pilihan yang baik. Tapi bagaimana kita menyikapi dan memaksimalkan di 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan disebut periode emas pertumbuhan anak? Nah, yang tadi ya, 9 bulan masa kehamilan, di 6 pemberian ASI eksklusif 180 hari, kemudian dilanjutkan dengan 550 hari masa pemberian ASI dan makanan pendamping ASI. Nah, di sini tadi pertanyaan kita simpan dulu. Nah, baru kita pentingnya 1000 HPK tadi dari ya baru mulai kehidupan, tumbuh kembangnya. Kenapa? Nah, karena anak mengalami pertumbuhan otak dengan sangat pesat pada masa 1000 hari pertama kelahiran. Terjadinya pembentukan organ vital. Jadi pada masa ini organ-organ vital, terutama pada saat trimester pertama, itu pembentukan organ vitalnya. Lalu pematangan sistem pencernaan, perkembangan kognitif, lalu sistem imun daya tahan tubuh juga terbentuk di 1000 hari pertama kehidupan. Contoh, tadi ada di masa 180 hari masa pemberian ASI atau di 6 bulan usia bayi 0 sampai 6 bulan, itu ketika si anak atau si bayi itu mendapatkan ASI eksklusif, sistem imun dan daya tahan tubuhnya lebih baik dibandingkan ketika anak-anak yang tidak mendapatkan ASI atau dengan tambahan lah. Kemudian pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan akan membuat kemampuan anak untuk bertumbuh dan kembang menjadi lebih baik.
Nah, perkembangan otak, 80% kecerdasan terbentuk di 1000 hari pertama kehidupan. Pasti kita pernah mengalami ngelihat kok anak kecil ini, kalau kita lihat ya di usia yang dia 0 sampai 2 tahun, itu ada banyak sekali, kecakapan atau, eee, yang mereka lakukan itu berkembang sangat pesat. Jadi, eee, apa yang dilihat, apa yang diajarkan itu sangat cepat di ditangkap oleh anak-anak seusia itu dibandingkan usia setelahnya. Nah, ini adalah ketika nutrisinya baik perkembangan otak itu maksimal. Nah, di sini ada kata-kata stunting dan jadi perkembangan otaknya tidak semaksimal ketika nutrisinya baik. Pencegahan stunting. Gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan mencegah pertumbuhan terhambat. Kesehatan jangka panjang mengurangi risiko penyakit kronis, diabetes, dan hipertensi. Lalu daya tahan tubuh juga meningkat, nutrisi yang cukup meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, 1000 hari pertama kehidupan disebut periode emas pertumbuhan anak. Ada yang mau coba menjawab atau ada yang mau coba menjawab? Kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan itu disebut periode emas atau golden age di pertumbuhan anak? Nah, ini ada Pak Trionotri. Baik, kalau misalnya belum ada yang bisa menjawab, ini karena mungkin karena di hari Minggu ya sambil kegiatan yang lain, saya lanjutkan. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan disebut periode emas pada pertumbuhan anak? Karena pada masa-masa ini tadi terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat, 80% ya. Kemudian yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Dan kurang gizi pada 1000 hari pertama kehidupan tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Makanya ada beberapa orang yang memilih keputusan yang mungkin besar lah dalam kehidupan karirnya atau semisalnya ini akan lebih fokus. Fokus dalam artian ada yang sudah banyak yang diajarkan pada usia 0 sampai 2 tahun itu. Termasuk pada saat di kehamilan itu sendiri. Mungkin kalau kita di Islam ada yang manfaat mendengarkan murotal Quran. Ada juga itu sama ya, murotal Quran itu fungsinya sama dengan terapi musik instrumental. Seperti itu. Nah, intervensi kunci dalam 1000 HPK. Pada masa kehamilan 0 sampai 9 bulan, ibu hamil mengonsumsi gizi seimbang yang mengandung protein, zat besi, asam folat. Itu penting. Kemudian pada minum tablet penambah darah, tablet FE itu dianjurkan satu kali satu atau sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan, bidan atau objin yang menangani. Pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Imunisasi TT dan persalinan oleh tenaga kesehatan. Nah, pada masa bayi 0 sampai 6 bulan, IMD, inisiasi menyusui dini, bayi diberi kesempatan menyusu dalam 1 jam pertama setelah kelahiran. Pemberian ASI eksklusif, ASI diberikan tanpa tambahan makanan atau minuman lain hingga usia 6 bulan.
Jadi itu ketika usianya masih di bawah 6 bulan, belum perlu untuk diberikan makanan tambahan atau minuman tambahan lainnya. Jadi sebaik-baiknya makanan adalah ASI. Pemantauan pertumbuhan bayi menggunakan kartu menuju sehat untuk memastikan tumbuh kembang optimal melalui buku 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 pink ya yang biasanya ibu hamil dapatkan bisa di Vaskes atau di bidan. Kemudian masa MPASI pada usia 6 sampai 24 bulan. MPASI bergizi sesuai pedoman isi piringku. Jadi ada makanan pokok, lauk pauk, buah, dan sayuran. Imunisasi lengkap dan suplementasi gizi. Kemudian pada usia 6 sampai 24 bulan itu pemantauan tumbuh kembang anak. Dampak jika 1000 HPK tidak optimal. Jadi tadi kalau kita bisa memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan itu ada banyak yang kita dapat. Nah, apa sih dampak jika 1000 HPK tadi tidak optimal? Jadi pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan anak terhambat dan stunting. Kalau kita bicara stunting di rumah sakit, di puskesmas, itu masuk di program nasional ya. Jadi itu memang jadi perhatian dari pemerintah ataupun dunia tentang untuk penurunan angka stunting. Tapi delala kalau dilihat angka dia masih besar, tapi dibandingkan tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Pertumbuhan otak terhambat, lalu anak menjadi lemah dan mudah sakit. Nah, upaya pencegahan yang bisa kita lakukan, edukasi ibu hamil dan keluarga tentang gizi yang baik untuk ibu hamil. Lalu akses ke layanan kesehatan dan imunisasi. Kemudian pemantauan tumbuh kembang secara berkala. Ya, izin. Baik, saya lanjutkan. Kesimpulannya, 1000 HPK adalah periode emas yang menentukan kualitas kesehatan dan kehidupan anak di masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap gizi, kesehatan ibu, dan tumbuh kembang anak dalam periode ini sangat penting untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas hidup di generasi mendatang. Jadi sebegitu pentingnya ya di 1000 hari awal terbentuknya kehidupan. Jadi biasa kita tuh bukan startnya setelah bayinya lahir, tapi bisa pemenuhan nutrisi atau untuk memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan itu adalah pada masa setelah kita tahu kalau misalnya ibu sedang hamil gitu. Jadi dari tahu hari pertama oh sudah dinyatakan hamil, dari sanalah kita mulai memperhatikan karena awal kehidupan yang golden age tadi itu ada dimulai dari 0 sampai setelah lahir sampai di 2 tahun. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya. Nanti skemanya saya share 3 materi, kemudian nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Baik, lanjut. Tadi kita sudah share kenapa sih penting 1000 hari pertama kehidupan.
Nah, selanjutnya kita ke deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Jadi kita deteksi sedini mungkin nih gangguan dari tumbang. Kita masih pakai panduan yang buku pink sebenarnya. Untuk buku pink itu dia bisa jadi acuan lah, acuan. Di sana kita bisa lihat untuk deteksi gangguan tumbuh kembang, terus apa-apa saja yang mesti dilakukan oleh ibu hamil dari dia em, masa trimester 1, trimester 2, trimester 3 sampai bahkan setelah menyusui dan untuk memantau tumbuh perkembangan anak. Deteksi dini gangguan tumbuh kembang adalah upaya untuk mengidentifikasi secara cepat dan tepat adanya penyimpangan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat dilakukan intervensi sedini mungkin. Komponen tumbuh kembang, pertumbuhan, peningkatan ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Perkembangan, kemampuan motorik bicara, kemampuan bicara, kemampuan sosial, emosional, dan kognitif. Jadi ini termasuk dalam perkembangan. Kemudian tahapan deteksi pengukuran pertumbuhan. Untuk berat badan menggunakan kurva pertumbuhan WHO, kita bisa pakai acuan dari buku pink untuk melihat kurva pertumbuhan anak kita sesuai atau belum, ada di garis apa. Kemudian pengukuran pertumbuhan antropometri tinggi atau panjang badan untuk mendeteksi stunting, tapi tidak semata-mata untuk kalau pendek dia stunting, tapi kalau dia stunting pasti pendek. Itu prinsipnya. Kemudian lingkar kepala untuk pertumbuhan otak. Lalu screening perkembangan. Menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP sesuai usia anak. Jadi kita bisa lakukan screening perkembangan, kemudian memantau pencapaian milestone perkembangan dari 0 sampai 6 bulan, mengangkat kepala, tersenyum sosial, itu bisa kita lihat perkembangannya. Udah bisa apa aja sih si anak di usia segitu ya. Kemudian memantau pencapaian milestone perkembangan 6 sampai 12 bulan, sudah bisa merangkak pada usia berapa, kemudian berbicara atau kayak ngoceh, anak kecil yang suka tuh ngoceh nggak jelas, itu dilihat sudah bisa di usia berapa. Kemudian ketika namanya disebut, si anak merespon atau tidak. Jadi itu kita akan lihat pencapaian dari perkembangannya. Kemudian pada 1 sampai 2 tahun dilihat sudah bisa berjalan di usia berapa, berbicara kata sederhana, misalnya kata pertama yang diajarkan biasanya mama atau ibu, sebutan untuk orang tua, atau apa kata pertama yang diucapkan oleh anak. Mulai bisa berbicara kata sederhana itu di usia berapa. Kemudian bermain interaktif. Lalu pada usia 2-3 tahun berlari, bicara kalimat pendek, mandiri dalam makan, pemantauan kartu menuju sehat di posyandu. Nah, ini kita bisa pakai yang ini ada di ini ya, di buku pink untuk pemantauan kayak KMS di posyandu. Jadi kita akan lihat di kurva berada di warna apa gitu kan, untuk mendeteksi resiko stunting dan gizi buruk. Screening resiko kurang gizi dengan Bisa? Ya, suaranya tadi ke mute Ibu. lumayan lama ya.
Baru Ibu. Oh ya, baik. Izin saya melanjutkan. Kemudian konseling gizi untuk ibu dan anak, apalagi terutama untuk ibu yang baru pertama menjadi ibu atau ini kehamilan pertama, itu perlu untuk diberikan edukasi atau konseling yang lebih banyak gitu kan, karena katanya gitu kan, katanya itu jangan sampai ilmu katanya atau biasanya itu diterapkan oleh ibu-ibu yang baru mau menjadi ibu. Pentingnya untuk konseling tentang gizi, tentang apa sih yang harus dilakukan oleh ibu hamil untuk pemenuhan dari untuk memaksimalkan dari 1000 HPK tadi. Kemudian deteksi masalah perilaku dan emosi. Jadi gangguan interaksi sosial, ada ada ketemu misalnya anak yang pemalu banget atau hiperaktif banget. Nah, ini perlu dilihat tumbuh kembangnya seperti apa. Kemudian masalah hiperaktivitas atau gangguan perhatian. Kemudian kesulitan bicara atau berkomunikasi. Sebenarnya untuk bahasa bayi ya, bahasa bayi sering ini ditemukan anak kita ketika ngomong dengan anak kecil, kita mengikuti cara bicaranya anak kecil. Semisalnya Caca jadi Aca, atau semisalnya makan akan, jadi disingkat. Sebenarnya itu sebaiknya dilakukan, kita harus mengajarkan cara bicara yang benar, jangan mengikuti bahasa bayi. Terus juga pada saat anak kecil itu akan lebih gampang untuk mengajarkan bahasa. Makanya ada beberapa ibu ya sekarang ya, dia mengajarkan bahasa Inggris sedini mungkin atau bahasa asing sedini mungkin, dan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda tadi atau bahasa ibu, bahasa-bahasa lain itu akan lebih cepat ditangkap, karena tadi kembali lagi di 1000 hari pertama kehidupan itu kemampuan perkembangan otak itu di 80%. Jadi pesat apa yang ingin kita ajarkan ke anak, jadi bisa dari diajak komunikasi pada saat ibunya hamil, kita ajak komunikasi itu berpengaruh. Kemudian KPS ini alat dan metode deteksi dini, ini ada yang KPSP pada bayi umur 6 bulan, kemudian DDST untuk menilai motorik kasar, motorik halus, kemudian bahasa dan sosial. Nah, ini contohnya. Kemudian ada SQ3 mengukur keterlambatan perkembangan. Nah, ini contohnya. Kemudian ini untuk menilai aktivitas fisik anak. Intervensi jika ditemukan gangguan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Rujuk ke tenaga kesehatan untuk evaluasi lebih lanjut. Jadi nanti akan dievaluasi sama selanjutnya stimulasi perkembangan di rumah dan lingkungan sekolah. Lalu terapi khusus. Jadi tadi jika ditemukan gangguan, jadi bisa yang pertama kita rujuk ke fasilitas kesehatan, kemudian stimulus perkembangan di rumah dan di lingkungan sekolah. Jadi kita lakukan stimulus perkembangan, semisal ini tadi gangguan sosial atau kesulitan berbicara. Kita bisa stimulus pada saat di rumah, kita sering ajak ngobrol, sering ajak bicara, jadi sering diajak berdialog. Atau kita terapi khusus, ke terapi bicara, terapi okupasi, atau terapi perilaku, tergantung dengan kebutuhan. Lalu pemberian nutrisi optimal untuk memperbaiki gizi anak. Misal, oh ternyata di kurva ini udah di garis kuning ini, harus dinaikin berapa nih sampai di hijau. Jadi tergantung dengan kasus anak kita sendiri untuk terkait gizi. Lalu kesimpulannya,
Deteksi dini gangguan tumbuh kembang penting untuk memastikan anak tumbuh sehat dan optimal. Dengan pemantauan rutin, penyimpangan dapat dideteksi lebih awal sehingga intervensi bisa dilakukan sebelum terjadinya gangguan permanen. Jadi penting kita untuk melakukan deteksi tumbuh kembang. Menurut saya sih untuk buku pink itu udah cukup ya. Jadi kita bisa pantau lewat buku pink, ketika ada gangguan langsung cari fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kita lakukan konseling di sana. Nanti biar untuk intervensi apa yang harus kita berikan ke ibu atau anak. Baik, izin saya lanjut. Kita lanjut satu materi dulu, nanti kita akan diskusi. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Berikut sudah masuk pertanyaan di kolom chat Bu Eka, satu dari Bu Devani Ismiriam. Jadi Bu Devani ini seorang psikolog ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai profesional mengajak pasien untuk cek gizi? Karena biasanya pasien jika tidak ada gejala sakit, mereka tidak tertarik untuk cek kecukupan gizi. Bu Eka bisa dijelaskan? Baik, terima kasih untuk Bu Devani Ismirian ya. Ini dari psikolog. Pertanyaannya adalah gimana cara kita sebagai profesional mengajak pasien untuk cek gizi? Karena biasanya pasien jika tidak ada gejala sakit, mereka tidak tertarik untuk cek kekurangan gizi. Nah, kita kelompokkan lagi. Ini pasien, kita kan bicara 1000 HPK tadi, pasien kita ada ibu, terus juga ada anak. Yang jelas kalau masih di bawah 2 tahun, pasti yang kita edukasi adalah untuk ajakan ke orang tuanya atau orang terdekat dengan orang tuanya. Kalau nggak sakit, mereka nggak tertarik kecukupan gizi. Ini sama halnya dengan seperti ini. Di tempat saya itu masih yang semisalnya masih kurang aware lah kalau sakit kita kayak ke rumah sakit. Padahal dengan kondisi yang sekarang ya, dengan era BPJS walaupun dengan regulasi yang eh, plus minus lah ya, tapi dengan kemudahan itu kita lebih gampang mengakses kesehatan. Jadi maksudnya ketika berobat itu kita itu sebenarnya nggak bayar gitu. Nah itu pun masih ada, eh, kalau sakit nggak sakit banget tuh nggak mau ke rumah sakit atau nggak mau ke fasilitas kesehatan, ya udah minum obat warung itu masih masih ada di beberapa. Nah cara kita sebagai profesional untuk biar mau untuk cek gizi, yaitu dibuatkan, kita adakan program. Yang jelas program seperti berarti kan kita harus samakan dulu persepsinya. Cek gizi itu bukan ketika sakit, tapi untuk, memantau lah, semisal kalau pasiennya ibu. Jadi memang, kalau kita misalnya bekerja di klinik, kita membuat, program penyuluhan atau semisalnya, eee, penginfoan dulu ke ibu seberapa penting sih untuk cek gizi. Jadi ketika udah di pemahaman itu, jadi kita bisa mungkin bisa kalau profesional, kalau psikolog kan dia profesional yang kita memberi asuhan, pelayanan lah yang kita bisa bilang. Jadi koordinasikan dengan manajemen. Kami butuh untuk sosialisasiin ini dong gitu. Kalau di rumah sakit kita berkoordinasi dengan bagian humas dan pemasaran dengan di manajemen bagaimana caranya untuk memberikan paham. Jadi kita akan koordinasi dengan bagian manajemennya. Jadi kalau memang untuk di pelayanan untuk profesional ya memang menerima tampungan orang yang udah paham dulu nih. Paham ya mereka cek gizi ya gitu kan. Jadi kita koordinasi dengan eh, orang yang ada di vaskes kita. Tuh. Jadi membuat program. Ya, baik. Mungkin dari Ibu Devani ada feedback. Silakan Ibu. Baik. Eh, wah ini dari psikolog juga ya dari Bu Jatu Anggraini. Terima kasih Bu Jatu untuk pertanyaannya.
terkait dengan usia 1000 HPK itu kan sampai dengan usia 2 tahun ya. Sedangkan untuk deteksi ADHD biasanya kita lakukan pada anak minimal usia 3 tahun. Mengingat anak di bawah usia tersebut masih eksploratif, bagaimana cara yang tepat untuk melakukan deteksi dini ADHD di usia 1000 HPK. Baik, untuk ini jadi untuk cek untuk ADHD biasanya kan minimal usia 3 tahun ya. Jadi tadi untuk deteksi dini tumbuh kembang, karena kita bicaranya 1000 HPK, ini kenapa kita harus memaksimalkan yang 1000 HPK tadi? Sekedar untuk deteksi dini yang apa sih kalau misalnya ini pertanyaan bagaimana cara yang tepat untuk melakukan deteksi dini ADHD di usia berarti di usia yang 2 tahun lah misalnya ya, atau di bawah 2 tahun untuk ceknya. Nanti untuk itu mungkin saya keep dulu ya untuk pertanyaan yang ini, karena untuk di materi selanjutnya itu tentang stimulasi tumbuh anak. Mungkin bisa dikolaborasikan dengan ini nanti pertanyaan. Untuk pertanyaan dari Bu Jatu, karena ini kan teknis ya terkait kan ini kalau ADHD itu termasuk dia terganggu nih tumbuh kembangnya. Sedangkan kalau mau ngecek ADHD sendiri itu minimal usia 3 tahun. Saya lanjut ke pertanyaan dari Pak Arya Ben ya. Izin bertanya untuk 1000 HPK period emas, apakah sebaiknya penggunaan gawai dijauhkan atau diperbolehkan? Baik, izin menjawab Pak Arya. Untuk gadget atau tablet, disarankan sih tidak ya, tidak diperkenalkan dulu dengan HP atau tablet. Karena untuk tablet atau gadget itu kan hanya segini ya, segini atau segini. Memang ada banyak media edukasi yang bisa kita berikan ke anak, tapi media seperti televisi itu masih bisa untuk kita memberikan dia misalnya info atau misalnya kan anak tuh suka kalau nonton kayak gitu. Nah, kenapa? Karena dia akan mengurangi untuk motorik halus, motorik kasar. Semisal melihat bola di tablet, tapi tidak merasakan bentuk bola itu seperti apa. Dia hanya mengenal warna. Jadi ya sebaik-baiknya untuk perkembangan di anak ketika di usia yang emas tadi, itu diharapkan dia mengenal langsung dengan lingkungan. Makanya, tapi tidak yang jadi disesuaikan dengan kondisi, tapi lebih baik di penggunaan gawai itu dijauhkan dari anak-anak. Baik. Baik, Mbak Leli, sepertinya sudah. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung open mic-nya, Ya. silakan. Jika tidak ada, boleh kita lanjut ke materi kedua, Bapak Ibu. Iya, oke, mungkin bisa dilanjut dulu Bu Eka. Baik. Baik, izin melanjutkan materi. Stimulasi tumbuh kembang anak. Proses tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara alamiah, tetapi proses tersebut sangat bergantung kepada orang dewasa atau orang tua. Karena salah satu periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita. Karena pada masa ini pertumbuhan dasar akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pada masa balita ini, perkembangan kemampuan bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional, dan inteligensia berjalan sangat cepat.
merupakan landasan perkembangan berikutnya. Tumbuh kembang anak sehat. Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan. Kalau pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam yang besar, jumlah atau ukuran yang bisa diukur dengan berat dan ukuran panjang. Contohnya berat badan dan tinggi. Nah, jika perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dari seluruh bagian tubuh sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosional, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil berinteraksi dengan lingkungan. Secara umum, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, faktor genetik ini menentukan sifat bawaan anak tersebut. Kemampuan anak merupakan ciri-ciri yang khas yang diturunkan oleh orang tuanya. Nah, untuk faktor lingkungan, yaitu suasana di mana anak itu berada. Dalam hal ini, lingkungan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang sejak dalam kandungan sampai dewasa. Lingkungan yang baik akan menunjang tumbuh kembang anak. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan menghambat tumbuh kembangnya. Prinsip stimulasi tumbuh kembang dilakukan sejak dini, sejak bayi baru lahir hingga usia 6 tahun. Tapi kalau kita bicara HPK, kita sampai 2 tahun, kemudian bertahap sesuai usia, mengikuti perkembangan anak secara alami. Nah, interaktif dan menyenangkan. Kemudian menggunakan permainan atau aktivitas sehari-hari. Kemudian melibatkan orang tua dan keluarga, orang tua sebagai pemberi stimulus utama. Aspek tumbuh kembang yang distimulasi. Motorik kasar, yaitu kemampuan bergerak, merangkak, berjalan, berlari. Kemudian motorik halus, kemampuan menggunakan tangan, memegang, menggambar, menulis. Kemudian kemampuan kognitif, kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Contoh, anak dikasih puzzle, itu untuk kemampuan kognitifnya. Kemudian bahasa, kemampuan berbicara, memahami, dan berkomunikasi. Lalu sosial emosional, interaksi dengan orang lain, bagaimana cara anak itu mengontrol emosi. Kemudian stimulasi sesuai usia anak. Usia 0 sampai 6 bulan, kontak mata, senyum saat berbicara, mengajak bicara dengan suara lembut, kemudian memberikan mainan dengan warna mencolok dan berbunyi. Itu bagus, mainan yang ada suara, jadi dia melatih telinga, kemudian warna-warna yang mencolok. Lalu merangsang gerakan kepala dengan memiringkan badan ke kanan dan ke kiri. Kemudian stimulus pada usia 6-12 bulan mengajak bayi bermain cilukba untuk berinteraksi sosial. Jadi permainan-permainan yang dari dulu ya, mungkin kayaknya dari saya kecil juga permainan itu bisa dipakai sebenarnya untuk merangsang interaksi sosial. Interaksi sosial antara anak dengan orang-orang terdekatnya. Kemudian memberikan mainan yang bisa dipegang atau digigit. Jadi biar dia merasakan bagaimana sih permukaan mainan itu. Oh, ini teksturnya lembut, ini teksturnya keras. Kemudian membantu bayi duduk dan merangkak. Lalu stimulus mengajarkan menirukan suara atau kata sederhana. 1-2 tahun, mengenalkan nama benda di sekitar anak, kemudian mengajak bermain dengan balok susun atau puzzle sederhana, melatih anak berjalan dan menaiki tangga, kemudian membaca buku cerita bergambar. Seorang ahli mengatakan bahwa prioritas untuk anak adalah makanan, perawatan kesehatan dasar, kemudian bermain.
Nah, makanan yang baik, pertumbuhan yang adekuat, dan kesehatan yang terpelihara adalah penting. Tetapi perkembangan intelektual juga diperlukan. Bermain merupakan sekolah yang berharga bagi anak, sehingga perkembangan intelektualnya optimal. Nah, ini nyambung nih dengan pertanyaan, boleh nggak diberikan gawai? Boleh, kalau misalkan ada pertanyaan Pak Arya tadi bisa digabungkan dengan maksudnya dalih pembenarannya adalah kan memberikan gawai atau gadgetnya untuk dia nonton, untuk dia bisa melihat, itu kan video edukasi juga yang dilihat. Tapi ada banyak media untuk memberikan informasi lewat seperti misalnya tadi video edukasi. Kita masih bisa menggunakan televisi. Jadi bermain itu bermainnya anak-anak ya, itu merupakan sekolah yang berharga bagi anak sehingga perkembangan intelektualnya optimal. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara umum terbagi menjadi 3 kebutuhan. Asuh atau kebutuhan fisik biomedis, contoh pangan, gizi, perawatan kesehatan dasar seperti imunisasi dasar, ASI, penimbangan yang teratur, pengobatan, kemudian pemukiman yang layak, kebersihan perseorangan, sanitasi lingkungan, pakaian, rekreasi, dan kesegaran jasmani. Kemudian ASI, kebutuhan emosi atau kasih sayang. Kasih sayang dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras, baik mental atau psikososial. Jadi sangat disarankan untuk tidak marah ketika misalnya orang tua sedang ada berdebat, itu diusahakan jangan di dekat anak, karena itu akan menjadi contoh. Oh ternyata kalau misal ada hal yang tidak kita suka, kita ketika saya nadanya tinggi, saya dapat gitu kan. Jadi anak kecil, bukan anak kecil sih, lebih ke anak usia 0 sampai 2 tahun itu, dia akan melihat apa yang ada di sekitar. Makanya karakter itu bisa dari genetik dan bisa dari lingkungan. Karena itu yang awal sekali mereka lihat, dan itu sebagai pembelajaran. Kemudian kebutuhan akan stimulasi mental. Stimulus mental mengembangkan perkembangan kecerdasan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian, moral etika, produktivitas, dan sebagainya. Jadi ada 3 ya, diagram proses tumbuh kembang anak, genetik, kemudian tumbuh kembang, terbagi jadi ASU, ASI, dan ASA. Kemudian ini ada yang mini dan ini lingkungan. Lingkungan mikro di ibu, kemudian lingkungan keluarga, kemudian lingkungan di luar rumah, dan kebijakan. Jadi itu adalah diagram proses tumbuh kembang. Nah, manfaat stimulasi tumbuh kembang. Mencegah keterlambatan perkembangan, meningkatkan kecerdasan anak, memperkuat ikatan emosional dengan orang tua atau dengan orang serumah, dengan orang terdekat, kemudian membantu anak lebih mandiri dan percaya diri. Kesimpulan, stimulasi tumbuh kembang yang tepat sejak dini akan membantu anak mencapai potensi maksimal. Orang tua dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Baik, tadi kita udah tiga materi singkat, tapi saya harap ada banyak diskusi. Oh ya, tadi sudah saya jabarkan untuk stimulasi tumbuh kembang. Tadi ada pertanyaan yang masih ketinggalan, yang masih saya pending jawab. Mungkin saya izin menjawab ya, Bu Jatu Anggraini. Tadi pertanyaannya bagaimana cara yang tepat untuk melakukan deteksi dini ADHD di usia 1000 HPK tersebut. Nah, pada dasarnya untuk
untuk deteksi ADHD sendiri itu memang biasanya di usia kan minimal 3 tahun. Rata-rata memang di angka 4 sampai 5 tahun karena perilaku balita itu sendiri masih berkembang. Namun yang tadi itu evaluasi dini yang dapat membantu dalam intervensi stimulasi yang tepat. Jadi mungkin untuk yang ketika menunjukkan tanda-tanda itu secara konsisten, semisal terlalu hiperaktif, terus membahayakan diri anak, atau tidak bisa fokus, atau instruksi-instruksi sederhana itu diabaikan tapi secara konsisten. Nah, ini akan ada observasi screening perkembangan anak, atau nanti akan kita konsultasikan ke vaskes terdekat. Jadi ke vaskes memang harus ada ini khusus. Jadi ini di awalnya itu kita melihat yang itu tadi, apa, ketika dia kesulitan memperhatikan, hiperaktif, dan impulsif, sering bertindak tanpa berpikir, tiba-tiba berlari ke jalan tanpa memperhatikan bahaya. Ketika dilarang, dia tuh benar-benar tidak merespon, dan ini terjadi secara konsisten, itu kita ini, tuju ke sana. Kemudian kesulitan untuk memperhatikan. Jadi untuk deteksi dininya saja, tapi akan dilihat pada usia yang tadi minimal 3 tahun, baru kita untuk pemeriksaan ADHD secara lanjut. Jadi ibarat kata udah, oh ternyata kayaknya ini terdeteksi untuk ini deh, gitu. Kalau kita sebagai profesionalnya, bagaimana cara yang tepat untuk melakukan deteksi dini ADHD? Ya memang menunggu untuk usia perkembangan balita yang masih berlanjut tadi. Karena memang ini tadi kan untuk sebagai bagaimana kalau kita punya anak yang seusia itu tadi masih 1 tahun atau 2 tahun, kurang lebih seperti itu. Ya, silakan ada lagi yang lain Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, terima kasih kembali Bu Jatuh atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang bertanya. Bisa langsung open mic-nya. Sambil dilanjutkan untuk materi keempat, Bu Eka, silakan. Baik. Izin saya share screen lagi. Harusnya saya satuin aja ya PPT ya. Oke, baik. Saya lanjut. Selanjutnya nutrisi optimal pada 1000 HPK. Jadi kita bicara tentang nutrisi. Sedikit sih, tidak pentingnya nutrisi optimal dalam 1000 HPK. Kalau bicara kita 1000 HPK, berarti kan pada saat ibu hamil nih, nutrisi yang kita lihat. Nutrisi ibu hamil sampai lahir, terus dilanjutkan dengan usia anak 0 sampai 2 tahun. Kenapa sih penting nutrisi optimal dalam 1000 HPK? Yang pertama untuk mendukung pertumbuhan otak, 80% perkembangan otak terjadi pada periode ini. Makanya itu setelah tahu kehamilan asam folat itu wajib. Kemudian mencegah stunting, nutrisi yang cukup untuk gangguan pertumbuhan. Tapi ini just info, negara Indonesia itu kalau suplemen itu kayaknya itu wajib ya, pasti di setiap vaskes mengedukasi. Tapi makanan yang terpenting adalah kita berkiprah dengan di luar Indonesia, mereka ketika ibu hamil tidak semua diwajibkan untuk suplemen, dan mereka lebih ke apa sih makanan yang menghasilkan asam folat, apa sih makanan yang baik untuk ibu hamil, lebih ke sana. Ketika itu tercukupi, tidak perlu suplemen. Tapi kembali lagi ke nakes yang menangani ibu hamil itu sendiri. Jadi tetap mengikuti anjuran, karena kalau di sini pasti selalu dapat ini periksa ini untuk 1 bulan ya Bu, gitu. Obatnya pasti itu suplemen yang diberikan. Kemudian lanjut meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah resiko penyakit infeksi.
kemudian mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas di masa dewasa. Kemudian nutrisi optimal selama 1000 HPK pada masa kehamilan 0-9 bulan dalam kandungan. Nutrisi ibu hamil sangat penting untuk pengembangan janin. Nutrisi utama yang dibutuhkan protein untuk pertumbuhan sel dan jaringan janin, zat besi untuk mencegah anemia ibu hamil dan memastikan oksigenasi janin, kemudian asam folat mencegah cacat tabung saraf, kemudian kalsium membantu perkembangan tulang dan gigi janin, kemudian omega 3 untuk mendukung perkembangan otak dan mata janin, kemudian tablet tambah darah untuk mencegah anemia pada ibu dan bayi. Nah, kalau ibu hamil itu kan tergantung, ada yang ibu hamil ternyata dia pada saat kehamilan masih bisa makan, maksudnya masih bisa makan dalam keadaan normal lah, nggak ngalamin morning sickness, nggak ngalamin pegel-pegel, ya pokoknya enteng aja. Tapi ada ibu hamil yang pinggang selalu sakit, itu uh, terus ada yang juga yang mual muntah, bahkan bukan hanya pagi, di jam-jam tertentu misal malam, maghrib, atau siang pun masih muntah. Nah, itu tergantung dari hormon. Dan juga misalnya kalau untuk kalsium, untuk pinggang sakit nih, semua remuk tuh badan rasanya gitu kan. Itu bisa jadi kurang kalsium dan lain halnya. Jadi nanti terus dikonsultasikan. Tapi kalau mual muntah, itu eh, hal yang wajar dialami oleh ibu hamil. Jadi itu bukan sakit. Kalau kita ke vaskes sekalipun, pasti anjurannya makan kecil dalam porsi sedang. Tapi untuk implementasinya, mungkin kalau ada ibu-ibu yang sudah pernah hamil, itu implementasi dengan kalimat makan sedikit tapi sering, itu sangat sulit sekali. Jadi untuk ibu-ibu yang bergelar ibu itu keren. Jadi sudah melewati beberapa tahap yang tadi untuk implementasi dari yang kita bahas tadi itu mungkin lebih sulit daripada teori-teori yang ada untuk mengikuti, karena saya paham untuk mengikuti anjuran-anjuran tadi, semisal pada TM1 kita dianjurkan makan A, makan B, makan C, tapi pada implementasinya setelah dimakan keluar. Nah, jadi anjuran dari nakes pada saat TM1 apapun yang bisa masuk ya silahkan dimakan untuk pemenuhan nutrisi ibu itu sendiri. Nah, untuk makanan yang dianjurkan, contoh untuk super protein daging, ikan, telur, kacang-kacangan, kemudian zat besi, bayam, hati ayam, daging merah, kemudian untuk asam folat, sayuran hijau, alpukat, jeruk, kemudian untuk sumber kalsium itu contohnya susu, yogurt, keju, ikan teri. Kemudian ibu hamil. Nah, ini porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh untuk ibu hamil pada trimester pertama, itu nasi pokoknya nasi atau makanan pokok. Jadi kalau semisal pada TM1 seperti yang saya sama kata, ini benar-benar nggak bisa masuk, dicari makanan pokoknya, penggantinya boleh dengan roti atau misalnya dengan kentang, apapun yang kira-kira bisa menggantikan, atau misalnya dengan jagung, tapi dengan 5 porsi. Jadi satu porsi ini 100 gram atau 3/4 gelas nasi, atau kalau satu porsinya jagung itu 125 gram atau 3 buah jagung dengan ukuran sedang. Jadi apa yang bisa ibu hamil makan? Karena ini antara ibu hamil A dengan ibu hamil B belum tentu yang bisa dikonsumsi itu sama, karena pada implementasinya seperti itu. Kemudian untuk contoh protein hewani, ikan, telur, dan ayam, ada ibu hamil yang ketika indera penciumannya meningkat. Jadi ini benar-benar gak bisa ikan gitu kan, baunya nggak enak, ya udah diganti dengan porsi yang lain, misal telur ayam, telur omega,
dengan porsinya. Kemudian pada saat untuk protein nabati, tempe, tahu, dan lainnya. Untuk keterangan 4 porsi, jadi untuk ibu hamil trimester 1 disarankan makan nasi 5 porsi, terus untuk protein hariannya 4 porsi dengan keterangan 1 porsi ikan itu 50 gram atau 1 potong sedang ikan. Lalu kebutuhan di trimester 2 dan 3 meningkat dibandingkan trimester 1. Lanjut, untuk kebutuhan sayur, sayuran, buah, minyak atau lemak, dan gula. Untuk gula cukup 2 porsi, untuk 1 porsinya setara 1 sendok makan. Jadi diingat nih kalau semisalnya oh tadi udah minum teh nih 1 sendok nih teh manis, bisa dikurangin karena itu kan mungkin, oh tadi saya udah makan cupcake nih, gitu kan. Berarti kan sudah 2 porsi, jadi lebih dijaga untuk pemenuhan gula. Kemudian untuk buah, contoh buah pisang 1 porsi, 1 potong sedang, jadi 1 hari 4. Itu bisa contoh atau dikombinasikan dengan buah yang lain, contoh pepaya. 1 potong besar pepaya, oh ternyata nggak bisa nih, bosen makan ini, boleh diganti dengan buah-buah yang lain. Untuk sayur porsinya 4 porsi dengan 1 porsi ini 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah. Jadi 1 mangkuk sayur dihitung, itu porsiannya. Batasi konsumsi garam hingga 1 sendok teh per hari dan minum air putih 8-12 gelas per hari. Jadi untuk garam itu memang harus dibatasi untuk mencegah preeklamsia karena ibu hamil pada saat sebelum hamil tensinya nggak tinggi, tapi pada saat hamil ada banyak hal yang berubah dalam tubuh ibu itu sendiri dan itu akan berpengaruh dengan janin yang ada di kandungan karena itu dalam perkembangan. Jadi untuk garam itu porsinya dibatasi, bukan tidak boleh tapi dikurangi karena kan satu sendok teh per hari itu misalnya udah sayur 4 porsi tuh ujung sendok tuh selalu dipakai. Terus untuk yang protein nabati tadi, terus juga untuk yang makanan yang lain, untuk lauk yang lain. Jadi dibatasi untuk penggunaan garam. Lanjut ke ibu menyusui. Kalau untuk ibu menyusui, sayuran sama masih 4 porsi, buah-buahan 4 porsi. Nah, untuk gula juga masih sama 2 porsi. Kemudian lemak boleh naik dari yang hamil tadi di 6 porsi. Nah, untuk masa bayi 0 sampai 6 bulan itu cukup ASI eksklusif. Tidak perlu minuman tambahan, makanan tambahan karena lambungnya pun pas masih awal-awal tuh masih kecil sesegini. Kemudian ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan pertama tanpa tambahan makanan atau minuman lain. ASI mengandung antibodi, lemak sehat, protein, dan karbohidrat yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi udah cukup. Terus IMD, kenapa kita butuh IMD? Kita butuh kolostrum atau ASI pertama, kaya akan zat kekebalan tubuh. Itulah kenapa pada saat ibu bersalin itu di program di RS sekalipun atau di semua fasilitas itu sangat dianjurkan untuk IMD. IMD skin to skin. Lalu ASI membantu perkembangan otak, pencernaan, dan sistem imun bayi. Nah, manfaat ASI mencegah infeksi saluran pernafasan dan diare, mengurangi risiko alergi dan obesitas, kemudian meningkatkan kecerdasan dan ikatan emosional ibu dan anak. Nah, untuk ibu hamil tadi kan kalau masih 0 sampai 270 hari tadi kan masih di dalam kandungan ya si anak.
Jadi kan apa yang dimakan ibu, ya itulah sumber dari, nutrisinya. Sangat disarankan untuk ibu hamil makan yang paling mendekati dengan real food, jangan makanan olahan seperti misalnya makanan olahan tuh kayak sosis. Tapi kalau sosisnya homemade ya silakan, atau semisalnya sekarang kan ada dumpling atau makanan frozen frozen food itu dikurangi. Kemudian masa 6 sampai 23 bulan. Nah, itu masa itu ya, masa MPASI. Contoh untuk bayi 6 sampai 8 bulan, bahan matang nasi putih, dadar telur, sayur kare, wortel, tempe 20 gram. Kemudian cara membuat nasi, telur dadar, tempe dan wortel dilumatkan kemudian disaring. Jadi dengan bentuknya lunak ya. Kemudian ditambahkan kuah sayur sampai mendapatkan konsistensi bubur yang kental disajikan. Sangat disarankan untuk membuat MPASI dari makanan real ya. Maksudnya makanan sekarang ada banyak ya yang makanan tambahan yang karena banyak proses yang dilalui. Sangat disarankan yang real makanan. Kemudian bayi 9 sampai 11 bulan, contoh bahan matangnya nasi putih dinaikkan 15 gram, kemudian tambah ikan kembung, bumbu kuning, kemudian tumis buncis. Cara membuat nasi, ikan kembung, bumbu kuning dan tumis buncis dicincang, disajikan dengan kuah sayur. Kemudian anak 12 sampai 23 bulan itu porsi nasi putihnya ditambahkan 10 gram. Terus untuk karena semur hati ayam, misalnya bening atau bubur bayam. Cara membuat untuk anak 12 sampai 23 bulan disajikan dalam bentuk makanan keluarga atau dicincang jika misalnya itu agak besar. Jadi kalau untuk udah 1 tahun sampai 2 tahun itu diberikan seperti makanan keluarga. Tapi misalnya terlalu besar itu diberikan mulai diajarkan memegang makanan sendiri, belajar untuk makan sendiri. Kemudian berikan juga makanan selingan, misal perkedel kentang isi daging. Kemudian ini ya contoh yang tadi. Ini contoh makanan lain nih, beras putih, telur ayam, tempe perkedel santan. Ini cara membuatnya. Kemudian melanjutkan pemberian ASI disertai makanan pendamping ASI atau MPASI. Pemberian MPASI yang baik harus sesuai syarat berikut ini. Yang pertama, tepat waktu. MPASI diberikan saat ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. Nah, MPASI diberikan mulai saat usia 6 bulan. Jadi ketika udah 6 bulan, mulai dibuat tuh bubur bayi yang dilumatkan tadi. Kemudian adekuat MPASI yang diberikan dengan mempertimbangkan jumlah, frekuensi, konsistensi, tekstur, dan kekentalan dan variasi makanan. Variasi makanan dalam MPASI terdiri dari ada makanan pokok, makanan sumber protein, hewani, lemak, kemudian mulai diperkenalkan buah dan sayur yang mengandung vitamin A, C, contoh jeruk, mangga, tomat, bayam, wortel, dan lain-lain. Jadi makanan pokoknya sebenarnya tidak mesti nasi ya, tapi karena memang mayoritas di Indonesia ini adalah nasi, jadi pasti dilumatkan nasi. Jadi bahan makanan pokok bisa jadi beras, biji-bijian, jagung, gandum, sagu, umbi, kentang, singkong, dan lain-lain. Untuk sumber protein hewaninya bisa dari ikan, ayam, daging, hati, udang, telur, susu, dan hasil olahan lainnya. Pemberian protein hewani dalam MPASI diprioritaskan. Selain itu, sumber protein nabati mulai diperkenalkan juga. Terdapat dalam kacang-kacangan, contoh kedelai, kacang hijau, kacang polong, kacang tanah. Lalu yang ketiga, harus perhatikan aman. Perhatikan kebersihannya. Kalau anak kecil kan
lalu ditaruh terus udah buyar gitu. Jadi diperhatikan juga untuk keamanan dari proses anak itu sendiri makan. Dari makan, perhatikan kebersihan makanan dan peralatan makannya. Kemudian mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan sebelum memberikan makanan kepada anak. Kemudian diberikan dengan cara yang benar. MPASI diberikan secara teratur, pagi, siang, sore, atau menjelang malam. Lama pemberian makanan maksimal 30 menit. Kemudian lingkungan netral, tidak sambil bermain atau nonton TV. Lalu ajari anak makan sendiri dengan sendok dan minum dengan gelas untuk melatih kemandirian. Kemudian nih, selanjutnya lanjut menyusui 2-3 sendok bertahap hingga setengah mangkok berukuran 250 ml. Makannya 2-3 kali makan, kemudian diselingi 1-2 kali selingan. Jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari itu kilokalori. Jadi makanannya dilumatkan ya, atau bisa disaring. Tekstur makanan lumat dan kental. Kebutuhan cairannya 800 ml atau kurang lebih 3 gelas belimbing. Nah, untuk usia 9-11 bulan tadi lanjutkan menyusui, kemudian setengah atau 3/4 mangkok ukuran 250 ml, makannya 3-4 kali dengan makanan selingannya 1-2 kali. Jumlah MPASI yang dibutuhkan itu naik 100 dibandingkan tadi. Itu makanan bisa cincang halus, kemudian bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa, hanya tekstur makanan dicincang atau dicacah, dipotong kecil, dan selanjutnya makanan yang diiris-iris. Jadi perhatikan juga respon anak itu saat makan, suka nggak dia makanannya. Kemudian untuk usia 12-2 tahun, 1-2 tahun, lanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Jadi diberikan 1 mangkok ukuran penuh atau 3/4. Itu 3-4 kali makan dengan 1-2 kali selingan. Terus kebutuhan kalorinya 550 kilokalori. 550 dimasak biasa seperti bahan makanan untuk orang dewasa. Tapi silahkan diiris tipis-tipis kalau misalnya itu terlalu besar. Terus untuk kebutuhan cairannya kurang lebih 5 gelas belimbing per hari. Pemenuhan gizi dan perawatan anak 2-5 tahun. Pemenuhan gizi balita dengan makanan keluarga yang bervariasi terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, minyak, sayur, dan buah. Gizi seimbang berisi karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral. Membiasakan anak makan 3 kali dalam sehari bersama keluarga pagi, siang, dan malam. Kemudian penuhi gizi anak dengan makanan kaya protein seperti ikan, telur, tempe, susu, dan tahu. Pemenuhan gizi anak dengan mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Batasi anak mengkonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, terlalu asin, dan berlemak. Pastikan anak minum air putih sesuai kebutuhan. Biasakan bermain bersama anak dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, untuk kebutuhan cairan anak umur 2-3 tahun sekitar kurang lebih 5 gelas, kemudian kebutuhan di atas 3 tahun itu kurang lebih 7 gelas. Masa MPASI, makanan pendamping ASI, mulai MPASI saat bayi berusia 6 bulan, karena ASI saja udah nggak cukup pada saat usia segitu. Prinsip MPASI yang baik, tepat waktu, adekuat, aman, dan higienis diberikan secara responsif. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan anak. Lihat responnya. Kemudian kandungan nutrisi penting dalam MPASI. Protein hewani, daging ayam, ikan, telur, hati untuk pertumbuhan yang optimal. Untuk zat besi contoh bayam, hati ayam, daging merah. Kemudian kalsium, susu, keju, yogurt untuk tulang dan gigi. Kemudian karbohidrat, nasi, kentang, ubi, jagung. Kemudian lemak sehat bisa dari minyak kelapa, mentega, alpukat untuk perkembangan otak. Kemudian vitamin dan mineral itu bisa dari buah, sayur untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
tekstur MPASI sesuai usia. Nah, kalau usia 6-8 bulan bubur halus, kemudian usia 9-11 bulan makanan kasar atau cincang, yang makanan yang dicincang, kemudian 12 bulan ke atas makanan keluarga. Lalu dampak kekurangan nutrisi dalam 1000 HPK. Pertama stunting. Anak lebih pendek dari standar usia. Kemudian anemia, kurang zat besi dapat menurunkan kecerdasan dan imunitas. Kurang gizi, berat badan turun drastis, tubuh lemah, obesitas, terlalu banyak konsumsi gula dan lemak bisa menyebabkan obesitas dini. Upaya optimalisasi nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama, edukasi ibu hamil tentang gizi yang baik. Nah, ini pertanyaan tadi, gimana sih cara kita buat biar mereka mau nih tahu tentang gizi. Soalnya kalau nggak sakit nggak berobat. Nah, itu PR tadi. Kita di Vaskes itu ada banyak tim. Kalau kita sebagai pemberi asuhan profesional, ya kita fokus hanya di pelayanan saja. Nggak mikir gimana caranya biar ibu hamil ini datang nih ke Vaskes gitu kan. Gimana biar mereka nih sadar. Nah, itu adalah PR dari orang-orang di manajemen. Gimana caranya mendatangkan pasien. Pasien kami butuh pasien ibu hamil. Kan untuk ibu hamil itu terdata ya. Gimana caranya dia datang. Sebenarnya nggak mesti ke Vaskes kita. Yang penting dia datang ke Vaskes, sadar tentang gizi. Mau diedukasi. Dia terpapar lah tentang info gizi-gizi tadi. Kemudian pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Kemudian pemberian MPASI bergizi lengkap dan seimbang. Kemudian pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala di posyandu. Suplementasi zat besi, vitamin A, dan tablet tambah darah untuk ibu dan bayi. Kesimpulannya, nutrisi yang optimal selama 1000 hari pertama kehidupan sangat penting untuk tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Perhatian terhadap gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, serta MPASI yang berkualitas adalah kunci utama dalam membentuk generasi sehat di masa depan. Baik, terima kasih. Ya, Baik. silakan Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Bu Anisya tadi, apakah sudah dijawab, Bu Eka? Pertanyaan dari Bu Anisya Rahma. belum. Baik, terima kasih Bu Anissa Rahma Fatika untuk pertanyaannya. Apakah kondisi psikis ibu hamil punya pengaruh, Bu? Jawabannya punya. Jadi untuk kondisi psikis ibu hamil punya pengaruh atau tidak? Jawabannya punya. Jadi kalau kalau kita bicara untuk 1000 hari pertama kehidupan, kembali lagi pada saat ibu hamil, TM1, TM2, dan TM3 ibarat kata cobaannya berbeda-beda antara ibu A, ibu B, dan ibu C. Jadi selain yang tadi untuk di TM1 akan terjadi morning sickness, itu kan akan ngaruh dengan psikis ibu. Semisal ibu hamil itu kan terlihat dianggap sehat ya. Tapi kan perubahan dari hormon, apalagi kalau itu kehamilan pertama, perasa lebih sensitif. Indera penciuman lebih sensitif. Kemudian untuk misal suka makan, ya ini saya alami, suka makan misalnya saya tuh biasa makan nasi Padang, tapi ternyata pada saat hamil makan nasi Padang itu saya nggak suka. Bukan nggak suka dalam artian psikis, tapi memang respon tubuh yang tidak bisa. Itu berpengaruh sama psikis, berpengaruh. Jadi ibarat kita mau makan, tapi tubuh menolak untuk menerima, keluarlah dia. Kalau semisalnya tidak mendapat dukungan dari orang terdekat, semisal di rumah ada suami atau ada ibu mertua dan lainnya, orang terdekat saja. Kalau dukungan, misal sambil bekerja, ada dukungan dari rekan kerja, itu akan membantu ibu. Ibarat kata, ketika terjadi morning sickness, ya udah yuk makan lagi, nggak apa-apa. Karena harus dipahamkan kalau itu adalah kondisi yang normal. Itu dialamin oleh setiap ibu. Jadi itu
itu normal kok, jadi kamu harus berjuang loh, itu kan dukungan psikis ya, dan itu, akan membuat makan lagi, ibunya makan lagi, mencoba untuk makan lagi. Jadi dukungan, untuk kondisi psikis ibu punya pengaruh ya, untuk terkait, eee, per pe pemenuhan nutrisi. Karena dukungan orang sekitar itu sangat berpengaruh. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu bisa langsung open mic-nya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Iya. Oke, mungkin bisa dilanjut Bu Ika sambil lalu nanti mungkin peserta bisa menulis di kolom chat ya Ibu. Ya, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pencegahan stunting dan masalah gizi. Tadi kita udah spill sedikit nih masalah stunting, masalah gizi. Kalau bicara stunting itu masuk program nasional ya di rumah sakit. Jadi kita rumah sakit itu wajib ada program stunting gitu kan untuk mendukung untuk penurunan stunting. Dari tahun ke tahun itu belum keluar-keluar tuh masalah stunting dari program nasional gitu kan. Jadi apa sih stunting tadi? Nah, stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun yang menyebabkan anak lebih pendek dari standar usianya. Kemudian masalah gizi yang mencakup gizi kurang, gizi lebih, anemia, defisiensi mikronutrien, jadi stunting dan masalah gizi. Nanti kita akan lihat untuk terkait uh, ini menurut WHO ya. Di WHO 2020 saya ngambil data, ini data dunia di WHO yang ada stunting, overweight, dan wasting. Nah, untuk kita akan fokus di stunting. Kalau dilihat dari grafik, secara global itu kita terjadi penurunan. Dari tahun 90 sampai tahun 2022 itu turun. Tapi tetap tinggi untuk kategori di Indonesia. Nah, kita bisa lihat ya, kita masuk di Asia. Nah, kita itu bisa dibilang nomor 2 yang paling tinggi untuk kalau dikelompokkan tadi ya. Yang pertama tuh di daerah Afrika untuk terkait di stuntingnya sendiri. Itu data dari tahun 2000 dari tahun 90 sampai tahun 2022. Tapi penurunannya bisa dilihat signifikan ya. Dia melandai seperti bukan melandai, turunnya drastis dari 60 dari yang tertinggi, kemudian yang dari tahun 90 itu paling tinggi stunting itu ada di Asia. Tapi berjalan kita nggak paling tinggi lagi. Tapi tipis dengan Afrika, bagian Afrika. Ini data dari WHO. Nah, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 21,6. Tapi ini 2022. Walaupun terjadi penurunan
di tahun sebelumnya itu 24,4. Berarti turun sekitar 3-an ya. 3-an. Dan kita bisa lihat tadi dari se-Asia kita tuh turunnya drastis. Cuman ya kita bisa lihat itu masih tinggi, masih termasuk tinggi. Jadi masih jadi ibarat kata perang nasional, makanya masuk dalam program Kemenkes. Penyebab stunting dan masalah gizi. Penyebab langsung itu kurangnya asupan gizi ibu hamil dan anak, kemudian infeksi berulang, diare, pneumonia atau cacingan, kemudian pola asuh yang kurang tepat, termasuk pemberian makanan yang tidak sesuai usia. Lalu penyebab tidak langsungnya sanitasi, kebersihan lingkungan yang buruk, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, kemudian faktor sosial ekonomi, pendidikan ibu, dan kemiskinan. Kemudian pencegahan stunting dan masalah gizi. Untuk pencegahan stunting sejak masa kehamilan, pertama kita periksakan kehamilan rutin di puskesmas atau posyandu, kemudian pemenuhan gizi ibu hamil, asam folat, zat besi, kalsium, protein, omega 3, konsumsi tablet tambah darah, kemudian menjaga kesehatan ibu, menjaga infeksi, imunisasi TT, dan pola hidup sehat. Kemudian pencegahan stunting pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan bayi, meningkatkan daya tahan tubuh bayi terhadap infeksi. Kemudian pencegahan stunting pada anak 6 sampai 24 bulan. Nah, MPASI bergizi seimbang, kaya protein hewani, ikan, ayam, telur, hati, karbohidrat, lemak sehat, vitamin dan mineral. Kemudian pemberian ASI hingga usia 2 tahun. Lalu imunisasi lengkap dan vitamin A 2 kali setahun. Kemudian pencegahan infeksi, cuci tangan pakai sabun di air mengalir, konsumsi air bersih, dan sanitasi yang baik. Pencegahan gizi kurang dan gizi lebih. Pemantauan pertumbuhan di posyandu menggunakan KMS, kemudian pemberian makanan bergizi seimbang dan kaya zat besi untuk mencegah anemia, aktivitas fisik dan pola hidup sehat untuk mencegah obesitas. Lalu dampak stunting dan masalah gizi. Nah, dampaknya ada jangka pendek, jangka panjang. Dampak jangka pendeknya, anak mudah sakit dan sering terkena infeksi, perkembangan otak terganggu, resiko gangguan kognitif. Dampak jangka panjangnya, daya saing rendah di sekolah dan dunia kerja, risiko penyakit kronis meningkat. Upaya pemerintah dalam pencegahan stunting. Program 1000 HPK, pembunuhan gizi ibu hamil dan anak hingga 2 tahun, kemudian gerakan nasional percepatan pencegahan stunting, kemudian program nasional untuk di rumah-rumah sakit, kemudian pemberian makanan PMT bagi ibu hamil, kek, dan balita gizi kurang. Ini di puskesmas ada ya programnya, dan rumah sakit bekerja sama dengan puskesmas untuk pemberian makanan tambahan. Desa binaan itu ada, kemudian suplementasi zat besi, yodium, vitamin A, kemudian peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Kesimpulan, pencegahan stunting dan masalah gizi memerlukan upaya sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, nutrisi yang baik, pola asuh yang tepat, serta lingkungan yang sehat berperan penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Jadi, ada banyak faktor ya yang mendukung. Selain nutrisi yang baik, pola asuh yang tepat, lingkungan juga sangat berperan penting. Tadi ada pertanyaan sepertinya.
Mbak Lili, ini ada pertanyaan dari ini belum saya jawab ya, dari Mbak Anisha Rahma Fatika. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pengaruh PDA bayi, apakah ada penelitian akan mengganggu perkembangan seperti autisme? PDA dalam kondisi medis, eh, dalam kondisi medis yang umum ya, ditemui pada bayi, terutama kalau bayi itu prematur, di mana ductus arteriusnya, saluran darah yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonalis, tidak menutup dengan sempurna setelah lahir. Beberapa poin yang mempengaruhi PDA terhadap perkembangan, terutama berhubungan dengan gangguan perkembangan seperti autisme, itu risiko perkembangan pada bayi. Hubungan dengan autisme, sampai saat ini belum ada bukti kuat sih mengkonfirmasi bahwa PDA secara langsung menyebabkan autisme. Autisme gangguan perkembangan spektrum yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor genetik dan lingkungan. Lalu meski beberapa studi penelitian keterkaitan antara kondisi medis pada masa neonatal dengan peningkatan risiko autisme, tapi hubungan langsung antara PDA dan autisme belum dapat disimpulkan secara definitif. Jadi eh, belum ya. Tapi kalau semisalnya ada jawaban lain atau misalnya insight, siapa tahu ini eh, ilmu ilmu sharing ilmu lah buat teman-teman lain, monggo boleh disampaikan. Jadi ada juga faktor lain ya, faktor lain yang berpengaruh. Perkembangan autisme dan gangguan perkembangan lainnya pada bayi ya, biasanya merupakan hasil interaksi kompleks antar faktor genetik, faktor perinatal dan lingkungan. Jadi bayi dengan PDA, terutama yang lahir prematur itu, sering memiliki beberapa faktor risiko lain yang mungkin berkontribusi pada gangguan perkembangannya. Oleh karena itu, jika ditemukan masalah perkembangan pada bayi dengan riwayat PDA, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Tapi kalau ini mungkin yang lebih spesifik nanti itu lebih ke SPA ya yang menjawab. Jadi uh, kemudian penanganan dan pemantauan penting bagi bayi dengan PDA untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Seperti tadi yang saya sampaikan, agar komplikasi yang mungkin mempengaruhi perkembangan dapat diminimalkan. Jadi tetap ada faktornya, tapi kita minimalkan. Pemantauan perkembangan secara rutin oleh dokter anak atau spesialis tumbuh kembang sangat disarankan untuk mendeteksi dini jika ada keterlambatan atau gangguan perkembangan. Jadi kembali lagi, kalau kita di Vaskes itu kita akan berhubungan dengan profesional lain atau PPA lain, dan kita berhubungan juga dengan manajemen. Kurang lebih seperti itu jawabannya saya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau mau didiskusikan? Boleh sharing apapun ya Bapak Ibu, silakan. Mumpung masih banyak ini waktunya juga. Oke, untuk materi apakah sudah semua Bu Eka? Masih ada satu lagi. Oke. Baik. Boleh dilanjutkan saja Ibu, mungkin sambil lalu juga. Baik, terima kasih Mbak Leli. Ini belum di-share ya. Izin saya share screen belum. Sebentar. Baik, izin share screen. Evaluasi perkembangan anak. Pengertian evaluasi perkembangan anak. Evaluasi perkembangan anak adalah proses pemantauan pertumbuhan fisik, motorik, kognitif, sosial emosional, dan bahasa
untuk memastikan bahwa anak berkembang sesuai usianya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah perkembangan anak sesuai dengan standar usia, kemudian mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang tadi, kemudian memberikan intervensi dini jika ditemukan Izin keterlambatan Ibu, perkembangan. Bu Eka izin untuk share screen-nya masih loading. Apakah Bapak Ibu juga seperti itu? Terus saya ulang ya. Ya, masih loading tadi Bu, belum nampak. Nah, sekarang sudah terlihat. Oke, baik. Kita lanjut. Aspek perkembangan anak. Evaluasi perkembangan anak mencakup 4 aspek utama. Seperti yang tadi ya, motorik kasar, itu gerakan tubuh, seperti tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, kemudian motorik halus, gerakan tangan dan jari seperti menggenggam, mencoret-coret, menyusun balok. Jadi kalau ada anak-anak yang lagi, ini kok suka banget ya coret-coret sampai ke dinding-dinding, itu, dialihkan ke media yang lain. Misal diberikan papan atau semisal kertas untuk media lain biar, tidak mencoret dinding. Tapi kalau semisal untuk dinding mungkin bisa fasilitasi untuk dinding yang bisa, gampang untuk dibersihkan. Jadi untuk, motorik kasar, motorik halus itu ketika anak, sedang mengeksplor, perkembangannya, jangan dibatasi. Kemudian bahasa dan komunikasi, kemampuan berbicara, memahami instruksi, meniru suara, itu harus sering diajak dialog untuk anak-anak. Kemudian sosial dan emosionalnya, interaksi dengan orang lain, ekspresi emosi dan kemandiriannya. Metode evaluasi perkembangan anak. Pertama, pemantauan perkembangan, developmental surveillance dilakukan secara rutin di posyandu, puskesmas, atau layanan kesehatan lainnya menggunakan kartu menuju sehat, buku KIA, itu buku pink ya, buku pink kayaknya dari dulu warnanya pink, cuman mungkin isinya selalu diperbarui. Sekarang lebih lengkap. Kemudian wawancara dengan orang tua tentang kebiasaan dan perkembangan anak. Screening perkembangan anak, screening dilakukan pada usia 3 bulan, 6 bulan, 9, 12, secara berkala. Kemudian alat screening yang digunakan KPSP untuk mengukur 4 aspek perkembangan tadi, kemudian Defender 2, deteksi dini keterlambatan perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun, kemudian ASK 3 mengukur perkembangan berdasarkan laporan orang tua. Jadi nanti sudah ada form sendiri di Vaskes, itu kita pantau untuk sudah sampai mana sih perkembangan anak kita. Kemudian red flag atau tanda bahaya keterlambatan perkembangan. Sebenarnya kalau di buku pink itu udah lengkap ya. Jadi kita ada warna-warna dangersnya. Warna ini udah termasuk risiko. Kita harus yang paling gampang adalah kita datang ke Vaskes kesehatan untuk minta apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Nah, berikut usia 3 bulan. Misal usia 3 bulan tidak merespon suara, tidak menatap wajah waktu kita ngomong, tapi dia tidak merespon dan itu konsisten. Nah, itu mungkin bisa dikonsulkan. Lalu usia 6 bulan tidak tengkurap atau tidak tertawa atau bersuara. Pada 9 bulan tidak bisa duduk tanpa bantuan, tidak merespon nama. Jadi ketika dipanggil namanya kok dia nggak respon gitu kan. Lalu usia 12 bulan tidak bisa berdiri dengan bantuan, tidak mengoceh. Lalu uh, untuk usia 18 bulan tidak berjalan, tidak bisa mengucapkan kata bermakna. Kemudian usia 2 tahun tidak bisa menyusun 2 kata. Kemudian kurang paham ketika ada perintah sederhana. Ketika ada tanda-tanda itu adalah tanda-tanda bahaya keterlambatan perkembangan. Segera konsultasikan ke tenaga kesehatan. Kemudian intervensi dini untuk gangguan perkembangan. Stimulasi tumbuh kembang sesuai usia anak, kemudian konsultasikan dengan dokter anak, psikolog, atau terapis jika ada keterlambatan. Kemudian terapi yang bisa diberikan yaitu
untuk keterlambatan motorik itu kita ke fisioterapi, kemudian ketika ada gangguan bahasa itu ke terapi bicara, kemudian untuk masalah sensorik atau koordinasi itu kita ke terapi okupasi. Kemudian dukungan orang tua itu sangat penting dalam mendukung perkembangan anak. Jadi yang diedukasi ini orang tua, bukan hanya ibu ya. Boleh ayah atau ibu. Jadi perlu dipahamkan nih. Nah, ini adalah contoh KSM untuk yang perempuan ya. Jadi grafiknya di sini kita lihat mungkin ini hijaunya ada 2 ya. Ada hijau yang lebih hijau tua, kemudian hijau agak muda, kemudian di kuning. Jadi kita bisa lihat ketika di kurva ini sudah di garis kuning itu yang mesti diwaspadai itu. Jadi kita akan lihat grafik BB mengikuti garis pertumbuhan. Rujuk ke petugas kesehatan bila tidak naik 2 kali berturut-turut dalam grafik KSM ini. Nah, ini untuk perempuan, kemudian ini untuk anak laki-laki. Jadi untuk anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dan ini juga ada untuk mengukur lingkar kepala, kemudian ada banyak form, tapi kurang lebih seperti ini yang kita pantau untuk mendeteksi dini. Kesimpulannya, evaluasi perkembangan anak itu sangat penting untuk memastikan tumbuh kembangnya berjalan optimal. Pemantauan rutin, deteksi dini, dan intervensi yang tepat dapat mencegah keterlambatan perkembangan dan meningkatkan kualitas hidup anak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya kan Bapak Ibu bisa langsung open mic-nya untuk materi sudah disampaikan semua oleh Bu Eka. Dari seluruh materi yang sudah disampaikan mungkin ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan. Silakan langsung open mic-nya. Ya, mungkin ini jam-jam rawan ya Bu Eka, apalagi ini hari Minggu dan puasa. Jadi Bapak Ibu peserta ini eh, maunya mungkin menyimak rekaman video saja Ibu. Oke, baik. Oke. Sebelum kita akhiri mungkin dari Bu Eka ada closing statement Ibu. Silakan. Baik. Eh, eh, Terima kasih untuk Nusantara Online yang masih menyelenggarakan kegiatan webinar ya, sharing ilmu pada saat bulan Ramadan. Jadi seimbang nih dunia akhirat, terus juga nggak berasa waktu itu udah mau zuhur gitu kan. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu sekalian yang tetap antusias walaupun misal hari ini tuh udah weekend Ramadan gitu kan. Tapi tetap mengikuti kegiatan webinar tentang 1000 HPK. Nah, mungkin sedikit info, nanti akan ada webinar tentang untuk Catin sih. Ini untuk Catin nanti akan berkolaborasi dengan dokter SPOG dari Siloam karena 4 dari 10 wanita itu melaporkan bahwa kehamilan mereka tidak direncanakan. Jadi itu fakta ya. Jadi kita akan untuk Catin untuk kita untuk bicara stunting itu dari program Catin itu bisa kita persiapkan untuk program-program itu tadi. Jadi ini kita akan bicara tentang sebelum ada pembuahan. Tapi ini nanti akan lebih dalam kita bahas dengan SPOG. Jadi teknisnya banget apa aja yang bisa kita lakukan. Ataupun kalau misalnya mau konsul, saya mau program untuk hamil. Tapi untuk mencegah hal-hal masalah di gizi tadi, hal-hal yang dampak dari 1000 HPK tadi, dampak negatifnya itu mau diminimalisirkan seperti apa. Nanti itu akan ada di tanggal 23 ya. Mungkin bisa diinfokan untuk info itu. Mungkin itu saja yang mau saya infokan. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Leli, keren. Terima kasih banyak untuk selalu mendampingi saya pada saat webinar ya. Baik. Oke. Dan mohon Baik. maaf bila ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eka. Bapak Ibu kami informasikan kembali mungkin yang belum diberikan akses atau diverifikasi akun LMS-nya bisa disampaikan di grup WA dan sesi diskusi ini untuk Zoom-nya kami akhiri cukup sampai sini. Bisa kita lanjutkan kembali sesi diskusi atau sharingnya melalui WhatsApp grup ya Bapak Ibu. Untuk rekaman video dan materi mohon ditunggu karena menunggu proses download dan upload ya di Google Drive. Nanti akan kami share kemungkinan 2-3 jam ke depan ya. Mohon ditunggu informasi selanjutnya. Ya, oke Bapak Ibu, informasi lainnya silakan Bapak Ibu berkenan untuk memfollow Instagram kami di @konsultanrumahsakit dan juga @nusantara_training_consulting atau juga bisa follow Bapak Ibu akun media sosial TikTok kami juga dengan username yang sama di @konsultanrumahsakit. Silakan Bapak Ibu follow. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf apabila kami telah melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin kami end meeting ya.